Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Kemarin kita fil amr ya? Nah, Bisa? Ada PR? Ada ya? Bisa PR-nya? Nah, PR-nya bisa. Ada yang belum bisa? Oh iya. Yang tulisannya itu ya, yang anak koreksi. Tulisannya yang ada alifnya pakai alif maksud, jelaskan ya. Di Rodia, yardo, gini. Ya. Yardo, ada alif surah. Tidak begini. Kalau ini nggak ada alifnya ini. Dia kepala ekor dod, begitu. Jadi harus ya sama. Nah, bisa ya? Fil amalnya bisa ya? Ada yang belum paham? Silakan dari fil madhi, fil mudhari, isim saya fa'il. masih bingung Pak, fi'il amar Ustazah. Fil amar. Nah, Fi'il amar masih pening. baik. Kita bahas sekarang. Fil amar, kita mulai dari fil amar. Fil amar untuk anta mulai. Ana di catatan saja sih. Biar lebih jelas ya. Satu persatu insya Allah. Kita membuat fi'il amr untuk anta dulu pertama. Anda tahu ya? Tahu anta? Anta ya, Tahu. Ya, anta tahu tidak? Tahu Ustaz. Kamu ya. Tahu. Kamu laki-laki ya. Oh, laki-laki. Nah, baik, tulis ini cara membuat fi'il amr. Cara membuat fi'il amr untuk anta. Tapi anda mohon yang belum paham ngomong ya, jangan diam aja. Satu. Ini caranya ini. Caranya ini mungkin dari ana aja ya, bukan dari maksudnya. Ini kaidah ana aja, bukan. Jadi kalau misalkan nanti di buku maksudnya ada di buku pembahasan yang seperti ini misalnya di buku-buku yang lainnya. Karena itu ini hasil dari pengalaman belajar itu aja. Jadi lebih caranya lebih mudah begini gitu ya. Jadi kalau misalkan belajar dengan guru lain, caranya lain lagi, itu sah-sah saja ya. Anda ngambilnya seperti ini supaya lebih mudah itu saja. Baik, cara membuat fi'il amr untuk anta dulu satu orang. Caranya yang pertama adalah ambil fi'il mudhari. Ya. Ambil fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari anta ya. Ambil fi'il mudhari anta dari anta. Atau dari huwa sebenarnya nggak masalah, cuman kita sesuaikan dari anta semuanya. Yang kedua, hapus awal. Hapus awal ini singkatan ya, maksudnya hapus huruf awal begitu. Mohon dipahami yang seperti ini ya. Jadi hapus awal maksudnya hapus huruf awal. Baik. Catatannya, jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasal.
Jika sukun setelah dihapus, tulis ini ya, tulis. Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl. Hamzah wasl bentuknya alif. Nah, tulis dalam kurung. Langkah ketiga, jazmkan akhir. Jazmkan akhir. Bagaimana cara menjazmkannya? Di sini. Untuk anta, cara menjazmkannya ada dua. Yang pertama, berharakat, sukunkan ya, sukunkan jika berharokat. Berharokat. Yang kedua, buang alif, waw, ya jika ujungnya alif, waw, dan ya. Nah, ini lebih simpel. Ini bukan S ya, ini. Ya. Sukunkan jika berharakat, kemudian buang jika ujungnya alif, waw, ya. Yang keempat, cara menentukan harakat hamzah wasl. Nah, buka tutup mic-nya. Harakat hamzah wasl. Caranya adalah lihat huruf ketiga. Huruf ketiga. Ini garis ibarat huruf ketiga ya. Huruf ketiga. Dan ini hamzah waslnya. Cara menentukannya lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah waslnya domah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah waslnya kasroh. Ini caranya. Amil fi'il mudhari', langkah kedua hapus awal, jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl. Cara yang ketiga, jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya khusus untuk anta dulu ya ini. Sukunkan, disukunkan jika berharokat. Dan buang, buang alif, waw atau ya jika ujungnya alif, waw, ya. Cara yang keempat, langkah yang keempat, cara menentukan harakat hamzah wasl. Lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya domah, hamzah waslnya domah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah waslnya kasroh. Baik, kita coba. Dari kata misalkan. Katanya adalah, ini kata kerjanya ya. Kataba ya tubuh. Yang sudah ikut beberapa kali harus bersabar ya. Nah, kata bayak tubuh. Anda tulis di sini anta. Anta. Kita ikuti langkah satu demi satu. Langkah pertama dulu, yaitu apa? Ambil fiil mudhari'. Nah, dan fiil mudhari'nya dari kata bayak tubuh, ini dia fiil mudhari'nya, yaitu ya tubuh. Dan ini untuk huwa ya. Ini untuk huwa. Kalau untuk anta, maka lihat pelajaran fiil mudhari'. Untuk anta perubahannya apa? Tambah ta awalnya. Diganti, bukan ditambah ya. Huruf awal diganti dengan huruf Ta. Oh, diganti, bukan ditambah. Bukan ditambah. Iya, huruf ya-nya ganti dengan huruf ta, itu ya. Ya, berarti huruf ya yang tadinya yak tubuh diganti menjadi huruf ta, jadi begini.
taktubu. Naam, taktubu. Paham langkah pertama? Ya. Ada yang belum paham? Ya Ustaz. Ya Paham Ustaz. semua ya? Kalau yang belum paham ngomong ya, jangan diam aja. Baik, sekarang langkah kedua. Kalau paham nomor 1, langkah kedua. Lihat, kita baca dulu langkah kedua. Langkah kedua adalah hapus awal. Maksudnya tadi adalah hapus huruf awal, ya kan? Huruf awal, huruf tak. Kita hapus taknya. Kita hapus taknya ya. Hapus taknya berarti tulis mulai dari huruf kaf. Kaf, tak, ba. Kaf sukun, berikan harokat seadanya. Tak doma, ba doma. Kemudian lihat catatan setelah dihapus. Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl. Nah, ini lihat nomor 2 nih. Setelah dihapus yang depan huruf kaf jadinya dan kafnya sukun. Berarti tambah hamzah wasl atau tidak? Tambah. Oh, karena tulis tambah hamzah waslnya di sini. Harokatnya berikan seadanya. Kelas. Paham langkah kedua? Kenapa dikasih hamzah wasol? Karena nggak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca ya. Nah, dalam bahasa Arab itu nggak bisa baca mulai dari sukun. Paham sampai langkah 2 ini? Paham Ustaz. Paham ya? Langkah ketiga sekarang. Kalau paham langkah kedua, langsung ketiga. Perhatikan langkah ketiga, jazmkan akhir. Kalau nggak tahu jazmkan, buang aja kata jazmkan. Langsung ke anta saja ya. Lihat anta. Ini ada 2 caranya. Yang pertama, sukunkan jika berharokat. Ya, maksudnya ujungnya berharokat, domah, fathah, kasrah. Misalkan ya. Dan langkah yang kedua, buang alif waw ya. Kalau ujungnya alif waw ya. Nah sekarang lihat di nomor 2 ini ya. Di nomor 2 lihat ujungnya itu alif waw ya atau berharokat. Berharokat berarti cara menjazmnya diapain? Disukunkan berarti huruf ba-nya kita sukunkan yang tadinya domah. Kita sukunkan saja. Baik, kita tulis lagi bahwa hanya mensukunkan huruf ba saja. Yang tadinya domah kita sukunkan. Paham langkah ketiga? Iya. Nah, sekarang langkah keempat. Langkah keempat adalah menentukan harokat hamzah wasl. Hamzah wasl kan kita belum tentukan nih. Apa harokatnya kita belum tahu. Caranya adalah cara menentukan harokat hamzah wasl. Lihat huruf ketiga. Nah, huruf ketiga ingat ya dihitung dari awal yaitu dari hamzah wasl. Hamzah wasl 1, 2 kaf, 3 ta. Berarti ta ini huruf ketiga. Nah lihat, kalau huruf ketiganya doma, maka hamzah wasl doma. Kalau huruf ketiga fathah dan kasroh, hamzah waslnya kasroh. Sekarang kita lihat taknya. Taknya harokatnya apa? Doma. Doma, berarti hamzah waslnya doma gitu ya. Berarti bacaannya apa? Uktub. Nah, ini langkah manualnya. Nanti kalau sudah paham ini, tidak usah ditulis begini, langsung saja. Oh, filamernya ini. Gitu. Bisa begitu. Paham? Paham Ustaz. Tapi ada yang belum paham? Yang digunakan di antara yang 4 ini yang mana Ustaz? Yang digunakan di antara maksudnya? Maksudnya kan ini fi'il amar nih misalkan kita perintah gitu kan. Yang hasil akhir. Oh, saya. Anda mampu. Maksudnya yang digunakan untuk fi'il amar itu yang mana gitu? Ini itu 1, 2, 3 itu langkah-langkah ya. Ini langkah-langkah. Belum jadi fi'il amar asli. Yang jadi fi'il amarnya itu ini nomor 4 hasilnya. Oh, nomor 4. Nah, jadi yang digunakan untuk fi'il amarnya adalah nomor 4. Gitu. Uktub itu fi'il amarnya. Oh, uktub fi'il amarnya. Baru hasilnya. Baru paham saya itu. Iya. Jadi uktub kata banyak tubuh artinya kan menulis ya. Ya. Menulis. Nah, berarti kalau uktub artinya apa? Tulislah. Gitu. Perintah, tulislah. Tapi ingat perintahnya ini untuk siapa tadi? Untuk anta. Anta gitu. Anta kamu untuk anta. Laki-laki. Nah. Anta. Jadi jangan dipakai ke anti ini ya. Jadi memerintahkan untuk perempuan misalkan uktub, jangan salah.
Ini untuk anta dulu, baru untuk anta. Artinya kamu laki-laki. Jadi kalau mau merintahkan misalkan ke anak laki-laki satu orang, maka katakan uktub. Gitu maksudnya. Oh iya, paham Ustaz. Nah, bisa geser ke atas, saya mau catat sebentar. Fadhal. Yang kemarin juga ada ini catatannya ya. Iya, Ini bisa dikirim nanti ya, nggak dicatat juga nggak masalah, bisa dikirim ini. nomor 1. Iya, nanti dikirim Yus. Kita Iya. lanjut. Ya. Bisa dikirim PDF. Terima Sekarang kasih Ustaz. pahami dulu saja. Ya, Contoh. Sekarang contoh yang kedua. Coba yang kedua ada guys. Biar lebih banyak patah. Contoh masih di anta Ustaz? Masih di anta. Iya. Oke. Kita ngambil kata kerja misalkan fataha Fataha itu apa? yaftahu. Artinya apa? Membuka. buka. Ya. Fataha yaftahu. Ya. Fataha yaftahu membuka. Ingat ya, ketika disebutkan begini ini untuk huwa. Huwa. Huwa ya. Kita bikin fil amr untuk anta. Yaftahu. Fil amr untuk anta. Langkah pertama, apa langkah pertama? Ambil fiil awal. mudhari sahih. Ingatin itu. Ambil fiil Iya. mudhari. Berarti fiil mudhari'nya ambil dari kata yaftahu ini. Dan Iya. fiil mudhari untuk anta caranya mudah, yaitu tinggal diganti huruf awal dengan huruf Ta. ta. Naam, tanpa merubah harokat. Ingat ya, tidak ada perintah untuk merubah harokat. Harokatnya benar. Nah, Cuma merubah hurufnya saja. Oh. Jadi yang tadinya ta, yang tadinya ya ganti dengan ta. Berarti jadi apa? Taftahu. Taftahu. Paham? Paham Ustaz. Paham. Langkah kedua baca apa? Langkah kedua, Hapus huruf awal. hapus huruf awal. Ini lebih mudah ya. Hapus huruf awal berarti huruf tak dihapus. Ya, tinggal Kita tulis fa sukun. fa sukun, tak fathah, ha doma. Nah, setelah dihapus huruf awal kan sukun ya. Jika Ya. sukun kan harus ditambah hamzah wasal. Wasal. Kita tambahin hamzah wasal. Ini masih langkah kedua. Ya, kita tambahin hamzah wasal, belum menentukan harokat. Harokatnya berikan seadanya. Baru langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhir gitu kan. Jazmkan akhir, sukunkan. Nah, lihat lagi nih caranya. Nah, kalau berharokat disukunkan, kalau ujungnya alif waw ya dibuang. Nah, berarti ini diapain? Jazmkannya Jazm dibuang. Dibuang. diapain? Kenapa dibuang? Yang mana nih? Disukun. Pertanyaan. Sukunkan kalau yang di sini. Maksudnya kalau yang huruf itu tadi dijazmkan. Nah, Sekarang ini yang ya. Ini saya berarti disukunkan ya. Karena Sukunkan. ujungnya berharokat. Nah, berarti haknya kita sukunkan sekarang. Fa-nya berikan harokatnya seadanya, sukun, fathah, dan haknya yang tadinya domah sukunkan. Paham sampai langkah ketiga? Kenapa disukutan tadi Ustaz? Karena lihat perintahnya. Jika berharokat, sukunkan. Oh, Jika huruf akhirnya alif waw ya, buang. buang ya. Nah, kaidah ini ya, masuk ke kaidah. Ya. Nah, baik. Berarti sekarang ini kita sukunkan. Nah, tulis dong masalah. Ya apa? Sukun. Nah, sekarang langkah keempat, cara menentukan harokat hamzah wasl. Nah, ingetin aja, kalau domah, fathah dan kasrah. Itu ya. Nah, lihat huruf ketiga. Huruf ketiganya huruf ta dan dia fathah. Berarti hamzah wasalnya harokatnya kasroh. Berarti fi'il amarnya apa? Iftah. Apa artinya iftah? Bukalah. Bukalah. Dan perintah ini untuk siapa? Anta. Jadi kalau misalkan merintah untuk laki-laki, kamu laki-laki misalkan buka pintu ya, iftah al-bab, gitu. Buka Kalau pintu. sekira aftah bagaimana Ustaz? Kalau aftah itu untuk anak, salah.
Untuk kalau fathah itu ana, untuk ana. Untuk ana. Untuk ana na'am fi'il mudhari. Oh gitu. Masalahnya kan di sini huruf ketiganya fathah. Oh, lah. Kaidahnya lihat kalau huruf ketiganya Kaidahnya fathah atau fathah atau kasroh dia. Oh. Nah, tidak ada perintah kalau fathah tidak. Kalau fathah dan kasroh, hamzah wasalnya kasroh. Kasroh. Oh gitu. Nah. Ya Ustaz. Nah, baik. Paham ini? Paham Ustaz. Ada yang belum paham? Jadi harus paham ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan. Teruskan apa Ustaz? Teruskan contoh lagi. Nah, contoh lagi. Ya, yang pakai itu ya ujungnya ya, yang pakai mat. Baik, nanti akan ketemu insya Allah. Contoh dulu saja. Syahada yusyahidu, ini dulu. Syahada. Syahada yusyahidu. Apa ini artinya? Syahada itu saksi ya? Apa nih? Menonton. Panjang. Menonton panjang. Saksi. Syahada yusyahidu. Ingat ya, ingat ini agak lain nih ya. Tapi dia sama dengan fathah yaftahu sebenarnya ya. Perintahnya sama, caranya sama, bahkan ini lebih mudah. Bahkan ini lebih mudah. Baik, kita coba. Untuk anta. Langkah pertama apa? Ambil fiil mudhari. Fi'il mudhari dari kata syahada yusyahidu, berarti ngambil yusyahidu ya. Untuk anta perintahnya apa? Hanya huruf awal diganti dengan huruf ta, gitu kan? Berarti, nah itu salahnya di sini. Jangan rubah harokatnya tetap. Tusyahidu. Nah, hanya merubah huruf saja ya. Oh iya, dia tadi yu ya. Iya, berarti jadi apa? Tusyahidu. Iya, tusyahidu. Nah, ini kebanyakan yang salah tuh begitu. Jadi karena contohnya fathah yaftahu, dhahaba yadhabu, jadinya jadi fathah ikut-ikutan. Jangan ya, ingat perubahan hanya merubah huruf awal diganti dengan huruf ta, tanpa ada perintah merubah harokat. Sahih? Baik, paham sampai sini langkah pertama? Iya, perlu hati-hati melihat harokat. Iya, harus hati-hati ya. Baik, langkah kedua apa? Dibuang huruf awal. Buang awal, berarti huruf taknya kita buang ya. Tulis mulai dari huruf sin dan harokatnya seadanya. Sin fathah, ha kasroh, dal doma. Langkah kedua kan hapus huruf awal, kemudian kan ada tambahan kata-kata. Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl. Nah sekarang sukun atau tidak? Tidak berharokat. Berarti tambah hamzah wasl atau tidak? Tidak usah. Nah, berarti langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa perintahnya? Buang. Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya, kalau berharokat disukunkan, kalau ujungnya alif waw ya dibuang. Berarti diapain ini? Sukunkan atau dibuang? Disukunkan. Nah, berarti langkah ketiga jadi syahid. Syahid sukunkan ya, dalnya disukunkan. Oh berarti kesalahan anak kemarin itu Ustadz tak itu ya Ustadz apa Ustadz teliti ya Ustadz. Ya. Jadi untuk anta ganti tak ya, jangan pakai ya terus. Nah itu maksudnya. Baik, nah sekarang langkah ketiga sudah nih. Apakah ada langkah keempat? Tidak ada. Langkah keempat kan menentukan hamzah wasl. Sedangkan di sini kita nggak nambahin hamzah wasl, sudah 3 langkah doang. Syahid. Berarti filamernya apa? Syahid gitu. Apa? Ketinggalan Ustadz, kenapa nggak ditambah dengan hamzah wasal? Tadi saya ketinggalan. Baik, kita lihat langkah kedua, lihat langkah kedua. Langkah kedua kan apa? Hapus awal.
Nah, ketika dihapus awal menjadi seperti ini kan. Nah, ini ya. Ya. Kelihatan? Nah, Tidak sukun. kemudian lihat catatannya. Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl. Nah, sekarang lihat sini, huruf pertamanya itu kan huruf sin. Sukun atau tidak? Tidak. Tidak, berarti tidak usah ditambah hamzah wasl. Iya, paham. Nah, jadi kenapa tidak ditambah hamzah wasl? Karena nggak sukun huruf pertamanya. Karena sudah bisa dibaca. Nah, Kalau sukun bisa dibaca, itu alasannya. Gitu. Paham? Paham. Nah, jadi langsung ke langkah ketiga, jazmkan alif dan cara menjazmkannya adalah disukunkan, berarti syahid. Dan langkah keempat tidak ada. Kenapa? Karena langkah keempat itu kan kalau ada hamzah wasl. Kalau tidak ada, tidak usah. Tinggal ngikut ya. Tinggal ngikut syahid. Nah, jadi syahid, apa artinya syahid? Menonton. Tontonlah. Tontonlah. Tapi perintah ini untuk siapa? Anta. Anta. Saksikanlah, tontonlah. Atau saksikanlah. Nah, boleh. Syahid. Syahid. Paham? Berarti yang Roma Yarmi cuma A sampai 3 ya Ustaz? Roma Yarmi kenapa sampai 3? Karena kan tambah hamzah wasal dibuang. Nah, ini anggota lama nih, masih bingung juga ya. Apalagi kita yang baru ya, Ibu Uyus. Baik, kita lihat kerjakan coba. Kita Biar tambah kerjakan. pinter Bu. Baik, lihat kerjakan. Kita kerjakan Roma Yarmi. Gimana caranya? Di kata kerjanya adalah Roma Yarmi. Baik, untuk Anta, ingat ya langkah-langkahnya, ingetin ya, yaitu ambil fiil dan kata Yarmi ya, kedua nih, ambil fiil mudhari ini dirubah untuk Anta, hanya diganti huruf awal dengan huruf ta tanpa merubah harokat. Ingat ya, tanpa merubah harokat. Berarti dari kata Yarmi menjadi apa? Nah, paham sampai tarmi sini langkah pertama? Ya. Paham ya? Semuanya paham ya? Nah. Kalau paham, langkah kedua apa? Hapus awal gitu kan? Hapus awal berarti huruf taknya dihapus. Kita tulis mulai dari huruf ro sukun. Ro sukun. Nggak bisa dibaca nih. Nah, sekarang lihat, ini kan huruf pertama setelah dihapus kan sukun. Nggak bisa dibaca. Berarti harus ditambah hamzah wasl. Kita tambahin hamzah wasl. Nah, ini ditambah hamzah wasl. Nah, tinggal tambahin hamzah wasl saja. Langkah ketiga adalah apa? Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya ada dua. Kalau berharakat sukun kan, kalau ujungnya huruf alif waw ya buang. Nah, lihat sini sekarang ini ujungnya huruf apa? Dibuang. Dan huruf ya, berarti dia termasuk ke alif waw ya gitu ya. Langkah yang kedua. Nah, berarti cara menjazmkannya dibuang. Nah, kita buang ya-nya. Kita tulis lagi hamzah wasl, ra sukun, mim kasroh. Setelah dibuang huruf ya-nya. Langkah keempat, cara menentukan harokat hamzah wasl. Nah, yaitu dilihat dari huruf ketiga. Huruf ketiganya mim dan mimnya kasroh. Kalau huruf ketiga kasroh, hamzah waslnya kasroh. Berarti apa fi'il amarnya? Irmi. Apa artinya irmi? Lemparlah. Nah, dan lemparlah ini untuk Anta. Ya, lemparlah atau buanglah boleh ya. Buang juga sama. Ini tetap hamzah wasl kan ya di akhir ini. Nah, hamzah wasl. Jadi kalau dikaitkan dengan tajwid ini ro-nya tebal ya Ustaz. Nah, betul. Tebal. Karena hamzah wasl, bukan karena dia kasroh sebelumnya kan ya. Nah. Oh, naam. Ya. Nah,
Jadi Irmi. Lemparlah gitu ya. Naam. Naam sahih. Buka belok juga. Syukran Paham Ustaz. tidak? Afwan. Masya Allah. Paham tidak semuanya? Insya Allah. Baru-baru gini paham. Nanti kalau bikin PR pasti belakangan saya ngulang lagi. Ngulang lagi ini hanya apa tuh cara-caranya tuh. Baik, kita lihat kata kerja. Harusnya langsung setor ya kalau ada PR masih hangat gitu ya. Kalau udah belakangan udah ulang lagi. Harus latihan. Kalau nggak latihan sama. Sekolahan gua. Ustaz, afwan deh, satu lagi. Dot yang ada ya tadi itu gimana tulisnya coba? Dot. Kok belum? Dot. Yang yardo itu yardo. Oh. Jadi Yardo. Bengkok-bengkoknya tuh ya ada lebihnya. Jadi ada lengkapannya Ustaz. Ya, nah begini. Oh, nah itu berarti ada itu. Oh, Jangan baik. tulis begini ya. Yang dot. Ini ekor dot kalau begini ya. Oh, nah baik Ustaz. Halo. Apa tuh? Halo. Mirip-mirip Ustaz. Itu di Lampung ya Ustaz. Rodia. Roma Yarmi bukan Romia. Iya. Rodia. Kalau nggak digedein ini ngelihatnya hurufnya jadi gedein baru jelas. Rodia. Iya, Nah. Kita ngambil contoh lain. Ada pertanyaan dulu, silakan. Sejauh ini nggak ada Ustaz. Alhamdulillah. Paham ya. Ya. Nah, Tip Ana rasa kalau mengikuti baik-baik insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Langkah demi langkah, satu demi satu ya. Kita lihat kata kerja yang lain. Istighfar. Ini lebih banyak. Istighfar. Ilmu mudhari'nya Yastaghfiru. yastaghfiru. Artinya apa ini? Mohon ampun. Mohon ampun. Atau beristighfar. Mohon ampunan ya, atau beristighfar. Mohon ampunan. Sama, yaitu untuk anta. Untuk anta, langkah yang pertama apa? Ambil fi'il mudhari. Dan caranya huruf awal diganti dengan huruf ta. Ingat ya, dari fi'il mudhari kita, jangan ambil fi'il madhi. Berarti dari kata yastaghfiru tinggal diganti ya-nya dengan ta, gitu ya. Jadi tastaghfiru. Paham sampai sini? Ya. Ada yang belum paham? Anta tastaghfiru. Iya, anta tastaghfiru. Ada yang belum paham? Udah Tina. Yaman. Paham ya? Ini bahasa apa ya? Apa, Wak? Mana? Dah. Langkah kedua apa? Bukan kalau ada yang bicara Ustaz bisa mati. Hapus huruf awal. Berarti yang dihapus huruf Ta. Naam. Kita tulis mulai dari huruf sin. Sin sukun. Sin, ta, sinnya sukun, berikan harakat seadanya. Taghfiru. Setelah dihapus lihat awalnya. Kalau awalnya sukun berarti tambah hamzah wasl. Nah, ya tambahin hamzah wasl. Tulis lagi. Astaghfiru. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhir. Cara menjazmkan ada dua, disukunkan dan dibuang. Kalau berharokat disukunkan, di sini dibuang atau disukunkan? Disukunkan karena berharokat ya. Kita sukunkan saja ini. Tulis lagi di bawah sini. Astaghfir, O-nya sukun.
Sekarang langkah keempat, cara menentukan hamzah wasl. Dilihat huruf ketiga. Huruf ketiga huruf ta dan taknya fathah. Berarti hamzah waslnya kasroh. Istighfar. Salah. Kafir. Istighfir. Na'am, istaghfir. Ya. Berarti fi'il amarnya istaghfir. Apa artinya istaghfir? Ampunilah. Mohon ampunlah. Gitu. Mohon ampunlah. Istighfar. Mohon ampunlah kamu. Anta. Iya. Nah. Mohon ampunlah kamu. Laki-laki memohon ampun gitu Ustaz. Nah, bukan laki-laki mohon ampun. Kita merintahin Orang Laki-laki mohon ampun gitu ya. Lah. Mohon ampunlah kamu. Nah, jadi mohon ampunlah itu ya, perintah. Jangan laki-laki memohon ampun. Kalau memohon ampun itu kata kerja biasa, bukan fi'il amar. Kamu laki-laki mohon ampun gitu ya? Mohon ampunlah, perintahkan ya, perintahkan. Perintah. Pakailah. Ya. Mohon ampunlah atau beristighfarlah gitu. Kita ngomong anak, waladun. Istighfir gitu ya. Ya, walad Kita istighfir. ngomong ke anak laki-laki umpamanya. Nah, begitu. Ke laki-laki. Istighfir. Kalau awaladu. Ya walad istighfir. Ya anta istighfir gitu. Kalau anak-anakku awaladu ya Ustaz. Nanti dulu, anak-anak belum. Ini satu orang dulu, anaknya satu aja dulu, jangan dianggap yang lainnya. Ya Ustaz. Anaknya satu istighfir dan anaknya laki-laki. Jadi anta istighfir gitu ya Ustaz. Anta gitu ya, istighfir. Kalau disambung istighfirillah. Sering kan mengucapkan begitu? Istighfirullah artinya berampunlah. Istighfirullah berarti ada Allahnya Ustaz. Nah, disambung. Ini kalau disambung dengan Allah ya, istighfir. Kalau disambung dengan Allah, Istighfirillah ya. nah disambung dengan Allah, maka rohnya dikasrahkan karena dua sukun. Jadi istighfirullah. Artinya apa? Beristighfarlah kepada Allah. Istighfirillah. Nah, Malcolm, ada pertanyaan? Paham semuanya? Insyaallah. Baik, kalau paham kita teruskan lagi sampai benar-benar paham ya. Contoh kata kerja, siapa yang mau ngasih kata kerja? Yang banyak. Yang banyak, apanya hurufnya? Nah, hurufnya 4 ke atas, 4, 5, 6. Sabbaha, kabbara, ini ya, kabbara yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Apa artinya ini? Besarkan. Bertakbir. Bertakbir. Nah, apa membesarkan? Nah, misalnya membesarkan ya. Di kabar artinya Allahu Akbar gitu mengucapkan itu. Jadi gimana fi'il amarnya? Maka untuk anta apa caranya? Langkah pertama Diambil mudhari'nya. ambil mudhari'. Berarti yukabiru menjadi apa? Tukabiru. Perhatikan ya, ini ada tasdidnya, hati-hati ya. Jangan sampai berubah. Jadi yukabiru menjadi tukabiru. Gitu kan, paham? Ya. Nah, ada yang belum paham? Cuman ganti huruf awal ya. Nah, hanya diganti huruf awal dengan ta, itu saja. Ada yang belum paham? Tukabiru. Semuanya? Paham? Paham tidak? Ayo, jangan diam doang, ayo. Kalau paham-paham, kalau tidak tidak ya. Insyaallah Ustaz. Ya Allah. Insyaallah. Dari 2. Langkah kedua apa? Hapus huruf awal. Berarti huruf taknya kita hapus. Tulis mulai dari huruf kaf. Kafnya fathah, baknya bertasdid kasroh domah. Berarti kabbiru. Nah, lihat di sini. Lihat di sini. Di sini setelah dihapus huruf awal,
hurufnya berharakat, berarti ditambah hamzah wasal atau tidak? Tidak. Tidak usah. Langsung ke langkah yang ketiga. Ketiga. Ya. Langkah yang ketiga, jazmkan akhir. Cara menjazmkannya ada dua, disukunkan, dibuang. Ini di sini disukunkan atau dibuang? Sukunkan ya, karena berharakat. Berarti kabir. Apa artinya kabir? Ini sudah fil amr ya. Artinya apa? Bertakbir. Nah, bertakbir. Nah, tapi untuk anta. Nah, kabir. Nah, ngomongnya kabir aja sudah. Kabir, udah tahu berarti. Nah. Bagi laki-laki. Itu kabir ya. Artinya kabir apa? Allahu Akbar. Membesarkan Kabir. Bertakbirlah. sama seperti misalkan nih sabbaha yusabbihu, ini sama persis. Sabbaha yusabbihu berarti fi'il amarnya apa? Sabbih. Nah begitu. Ini gampang, kalau mau lebih gampang lagi gini, hapus awal sukunkan akhir, selesai. Sabbih. Nih dari sini ya, sabbaha yusabbihu, hapus awal sukunkan akhir. Nah, lebih cepat. Sabbih. Nah, Yang ada istighfar tadi apa tuh? Harokatnya? istighfar. Sabbih artinya apa Ustaz? Mana? Sabbih bertasbih. Sucikan. Nah, bertasbih. bertasbih artinya subhanallah. Bertasbih. Nah, mengucapkan subhanallah. Jadi sabbih artinya apa? Subhanallah. Gitu. Sucikan Allah gitu. Saya deh. Dan contoh lain misalkan Hamada yuhammidu, bertahmid ya. Yuhammidu berarti fi'il amarnya apa? Hapus awal, sukunkan akhir. Jadi apa? Hamid. Apa artinya hamid? Alhamdulillah apa? Pujilah. Nah, ucapan apa? Alhamdulillah. Puji. Begitu semuanya ya. Dan kabbar yukabbiru kabbir, sabbaha yusabbihu sabbih, hamada yuhammidu hammid. Nanti kalau sudah lancar gampang, langsung saja fi'il mudhari. Enggak usah pakai langkah 1, 2, 3, 4. Tidak usah, langsung saja. Gampang ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita teruskan. Kalau Mana? Layarnya saya geser Ke bawah. Iya. Nah, betul. jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah artinya Sabbaha segala alhamdulillah. Ya Allah bukan Hamada yuhammidu artinya pujilah. Mengucapkan alhamdulillah. Yang hamdan itu pujilah. Yang sabbaha bertasbihlah. Bertasbihlah. Sabbaha yusabbihu sabbih, bertasbihlah. Kalau artinya kan Hamada apa tadi? Mana? Hamada apa tadi Ustaz? Hamada yuhammidu artinya pujilah. memuji. Ya, hamada artinya memuji gitu ya. Kalau hamid berarti pujilah. Sesuaikan Kalau dengan yang kata kerja. Apalagi? Kalau yang bertasbih, Sabbih. ya maksudnya artinya mensucikan kan ya? Nah, mensucikan. Itu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah. Kabir, takbirlah. Nah, kabir artinya bertakbirlah, Allahu Akbar, itu maksudnya. Mengucapkan Allah. Kalau yang tadi itu apa yang istighfar, apa istighfar? Fathah dulu ya. Istighfarlah. Istighfir. Nah, istighfir Dari astaghfiru ya Bu. dari Ustaz ya? kata istighfaro. Istighfaro. Istighfir. Kalau suaminya marah-marah suruh istighfir. Nah, istighfir. Nah,
Istaghfirullah. Istaghfirillah. Na'am. Ya Allah, mohon ampunlah kepada Allah gitu ya. Na'am. Marah-marah melulu. Tanggal 2 marah-marah dia. Kalau bertasbih, kalau misalkan mohon ampunlah untuk anak saya memohon ampun kepada Allah, berarti apa? Astagfirullah. 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 Itu fi'il. Astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun. Kenapa Ustaz? Fi'il apa? Bil amar Ustaz. Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari dari anak. Fi'il mudhari, na'am. Ada pertanyaan? Ilmu. Mafhum? Baik, satu lagi. Apa lagi kata kerjanya? Nah, berikan kata kerja yang banyak. Tabaddala. Tabaddala kata kerjanya apa yang lebih cepat? Fadullah. Tabaddala nggak bisa. Contohnya. Yang banyak Ustaz. Nah, maksudnya lebih dari 3 huruf. Ini aja. Tabaddala. Pasti ya. Tabaddala. Ya tabaddalu. Tabaddala ya. Oh, ini ada lagi. Jangan yang ini. Tabadala itu ya, panjangin aja. Tabadala misalnya di bahasa Arab baik-baik. Tabadala ya tabadalu. Artinya apa? Gantian Ustaz. Gantian. Nah. Gantian. Tabadala ya tabadalu ya. Baik, untuk anta berarti apa? Ambil fi'il Mudhari. mudhari dari kata ya tabadalu. Berarti untuk anta apa? Tatabadalu. Tatabadalu ya. Langkah kedua apa? Hapus huruf awal. Huruf awal. Berarti huruf ta yang pertama dihapus menjadi tabadalu. Nah, ditambah hamzah wasal atau tidak? Tidak. Tidak, karena berharokat. Langsung ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya sukunkan ujungnya. Berarti fi'il amrnya apa? Tabadal. Apa artinya tabadal? Gantianlah. Untuk anta. Gitu. Tabadal. Gampang ya. Istakbaro Ustaz. Apa? Istakbaro. Sama aja ya. Istakbaro sama dengan istaghfaro. Dengan istaghfaro. Nah. Apa lagi? Yang beda kata kerjanya coba ini. Yang beda. Kecuali yang apalah ya, yang apalah. Yang akhirnya bertasdid Ustaz. Boleh. Ihmaro. Marwa. Jadi ini harus agak sedikit berbeda lah, tapi masih lah. Oh gitu. Nah. Marwa. Ya. Atau nanti dulu ya ini. Nanti dulu. Nanti kita di pembahasannya aja. Takut bingung. Sekarang ini dulu. Iya, baik. Nanti salah kebahas. Yang biasa dulu. Yang biasa. Maksudnya yang biasa itu yang tidak ditertibnya dulu. Aslinya. Kalau infajaro sama aja. Infajaro boleh. Infajaro nah. Infajaro nah. Infajaro. Ilmu mudhari'nya apa? Yang bagi.
Yanfajiru. Apa artinya infajara yanfajiru? Infajar. Telah memancar. Iya, memancar atau meledak boleh ya, atau menyebar boleh. Kalau ada bom misalkan ya, bom infajaro pun bulat, itu artinya tuh bom meledak. Ya. Bisa Jadi meledak. bisa maknanya meledak, bisa atau memancar. Kalau apa? Kalau air mancur berarti memancar gitu ya. Infajarul ma artinya apa? Air memancar. Taib infajaro yanfajiru. Untuk anta, langkah pertama apa? Ambil fi'il mudhari. Dari kata yanfajiru berarti menjadi apa? Tanfajiru. Langkah kedua apa? Hapus huruf Huruf awal, berarti mulai dari huruf nun fajiru, nun sukun fajiru. Tambah hamzah wasal atau tidak? tambah. Nah, tertulis tambah hamzah wasal. Salah nulisnya. Nun fajiru. Langkah ketiga apa? Sukunkan. Sukunkan akhir. Nah, berarti huruf ro-nya kita sukunkan. Infajir. Langkah keempat apa? Harakati hamzah wasal. Harokat hamzah wasal, harokatnya apa? Kasrah. Kenapa kasroh? Karena fathah huruf ketiga. Karena huruf ketiganya fathah. Nah, berarti Fajir. Infajir. Nah, infajir artinya apa? Pancarkanlah. Memancarlah. Pancarkanlah. Pakai ter kali Ustaz ya, terpancarlah gitu ya. Bukan terpancar, ya pancarkanlah. Kalau terpancar itu dia majhul, masih. Dia perintah pancarkanlah. Nah, Jadi memancarlah gitu. bukan memancarlah, pancarkanlah. Pancarkan. Kan kita nyuruh orang. Pancarkan. Oh, pancarkanlah. Nah, pancarkanlah. Lampu. Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, PR. PR-nya 1. Menentukan fi'il amr lagi Ustaz. Naam, tentukan fi'il amr untuk anta. Ya. Yang pertama dari kata tobako. Apa? Tobako. Ya, Udah kemarin. oh deh, Udah. ganti yang lain. Istama'a. Sama juga udah ya. Istama'a. Sudah? Ya, mendengar kan? Nah, ganti lagi. Berarti apa? Kalau Rasa berobat udah apa? belum dah? Ustaz? Hah? Kalau berobat apa? Tadawa. Tadawa cuman dia ujung, boleh nggak masalah. Tadawa ya tadawa. Tadawa ya tadawa. Jangan dulu ya, alhamdulillah jangan dulu. Apa lagi selain itu? Coba. Kalau memikirkan boleh nggak? Tafakkaro. Tafak. Nah, tafakkaro ya tafakkaru. Artinya memikirkan ya. Matikan mic-nya ya. Tafakkaro memikirkan. Tafakkaro ya tafakkaru. Apa lagi? 2. Saya 3. Darah saya dulu sudah belum? Belum. Darah saya terus. ya? Sudah. Udah Kak. Ganti kalau sudah.
Yang susah, yang susah. Yang ada mat ujungnya ya. Taib, yang ada mad ujungnya, misalkan Macam-macam boleh gak Ustaz? bermacam-macam. Tanawwa'a. Itu ada. Tanawwa'a. Tanawwa'a ini Ada. sama dengan tafakkara. Oh begitu, baik-baik. Hamdalah Ustaz. Apa? Hamdalah. Belum ya? Alhamdulillah. Bertanam. Hamdalah tadi. Tanamlah. Hamdalah yuhamdilu. Fa'lala yufa'lilu. Hamdalah dulu. Apa bertanam? Yang ada ininya apa? Hamdalah yuhamdilu. Artinya apa hamdalah yuhamdilu? Memuji. Memujilah ya Ustaz. Alhamdulillah. Yuhamdilu. Hamdalah yuhamdilu artinya mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, gitu. Hamdalah yuhamdilu. Baik, 3 yang ada huruf ilatnya. Yang ada huruf ilat. Apa ya? Yang punya buku pedoman. Istagna yastagni. Istagna yastagni. Apa artinya istagna yastagni? Stagna ya stagni. Meminta kecukupan ya. Dari kata goni atau artinya cukup gitu ya. Cukup atau meminta kecukupan boleh. Baru tadi yang pertama tuh baru ya. Tafakkara. Istagna yastagni. Atau berkecukupan atau meminta kecukupan. Baik, cukup sampai situ. Ada pertanyaan silakan. Stagna. Ini ya. Istagna yastagni. Berarti langkahnya kayak kemarin ya, yaitu misalkan nih 1 untuk anta. Langkahnya 1 2 3 4 ya. Kemudian yang kedua juga anta 1 2 3 4. Satu lagi sini yang ketiga anta 1 2 3 4. Nah, ini nanti caranya. Itu jadinya ya stagni ya Ustaz. Nah, yastagni panjang ya. Stagna yastagni. Meminta kecukupan. Nah, meminta kecukupan atau berkecukupan boleh. Ada kata buahnya 2 kali. Meminta kecukupan. Meminta kecukupan atau berkecukupan. Cukup, intinya cukup. Jadi apa? Oke ya. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada yang ketiga. Kalau cukup berarti kita cukupkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan-pekan kita masuk ke antuma ya, 2 orang. Hari ini baru anta, nanti pekan-pekan untuk kita. Oke, udah.
Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan qiraatul majlis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.